Saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan hal ini, tapi biarlah saudara memikirkannya dengan hati yang betul-betul motivasi yang benar, hati yang rindu mengenal Bapa di surga. Dengarkan pertanyaan ini. Menurut saudara, selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, ya perhatikan, selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, mana yang lebih banyak Dia kerjakan, di dalam bait suci atau di luar bait suci? Ayo mikir, ya atau tidak? Mana lebih banyak, di luar bait suci atau di dalam bait suci? Di luar. Oke? Dalam 4 Injil yang kita punya, ternyata sedikit sekali. Bahkan saya hitung, ini 10 jari tangan kita aja masih lebih banyak. Kalau kita hitung, dia hanya beberapa kali ada di bait suci dan di sinagog. Bahkan 1% saja dari seluruh kehidupan Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam bait suci, tapi di luar. Saudara, ketika gereja terjebak dengan rutinitas, ini penting sekali kita tahu. Ketika gereja terjebak dengan rutinitas, ketika gereja terjebak dengan ritual keagamaan, justru gereja jauh dari yang Yesus inginkan. Pujian saudara terakhir tadi luar biasa. Ubah hatiku menjadi seperti Yesus. Kalau itu dijawab oleh Tuhan sebagai doa kita, maka salah satu yang kita harus kerjakan adalah bukan banyak di dalam gedung gereja, tapi harus di luar. Ini hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Saudara, ketika gereja terjebak dengan rutinitas, ketika gereja terjebak dengan tempat ibadah, maka orang berdosa dan orang jahat makin jauh dari Tuhan. Renungkan hal ini. Mengapa sekarang orang-orang, apalagi anak-anak muda, lebih senang di terminal-terminal, di pasar-pasar, dalam semua keadaan yang menakutkan itu? Mengapa? Karena kita tidak membawa Yesus ke tempat mereka, tapi kita ingin mereka ke tempat kita. Dan ini sudah salah. Ingat, sejak awal Tuhan Yesus memerintah kepada kita sebagai gereja. Apa perintahnya? Pergilah kamu. Betul? Nah, yang memberi perintah akan segera datang kembali. Ternyata kita balik perintah itu, datanglah. Ya atau tidak? Kita tidak bisa mengundang orang datang ke gereja karena mereka akan takut. Maka itu konsep gereja yang benar. Bukan kita undang mereka datang, tapi kita harus ke tempat mereka. Kalau gereja tidak mengubah konsep pelayanannya dan tetap kekeh atau tetap ngotot, kita harus bawa orang ke gereja, saudara, maka gereja gagal. Saya ajak saudara berpikir lagi begini, ini serius sekali. Kalau kita lihat kejahatan makin bertambah, saudara. Betul tidak? Orang-orang mengaku Kristen yang bernama Kristen, pakai nama-nama Alkitab yang hebat-hebat. Kenapa mereka makin banyak ada di penjara, makin banyak ada di jalan, akan makin banyak di terminal, di pelabuhan, dan hidupnya makin kacau? Kenapa? Karena ada konsep yang salah yang kita pakai dalam hidup ini. Lagi sekali, Tuhan Yesus memerintah kita, pergilah. Jadi bukan mereka suruh datang, kita yang pergi ke tempat mereka. Ini pemikiran yang ada. Cukup lama saya punya pemikiran ini.
Dan itu membuat hati Tuhan sedih. Menurut saudara, antara narkoba dengan Injil, mana yang lebih laku? Coba saudaraku ragu. Narkoba dengan Injil, mana yang lebih laku? Nah, aneh bukan? Nah, kita lihat fakta ini, saudara. Narkoba itu mahal sekali. Saudara tahu harga sabu-sabu 1 gram sekarang ini hampir 1.400.000. Lebih dari harga emas, saudara. Tapi orang cari barang itu. Dengarkan, 1 gram sabu-sabu itu 1.300.000 sekian. Ngeri tidak? Dan saudara harus tahu, di Indonesia ini, yang negaranya mayoritas Muslim, ternyata pengguna narkoba 40 sekian persen itu orang Kristen. Aneh sekali. Nah, Injil itu gratis. Dengarkan ini baik-baik. Narkoba itu enggak gratis, dan bukan cuma enggak gratis, tapi mahal. Injil itu gratis. Dampak narkoba semua orang tahu. Apa dampaknya? Ayo coba salah satu aja. Apa dampaknya narkoba? Apa? Coba dengar saudara ngomong apa. Apa dampaknya narkoba? Coba jawab aja. Overdosis, mati, betul. Apalagi lumpuh, hidupnya hancur, kacau. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak orang-orang punya karier yang hebat di perusahaan, di pekerjaan, hancur karena narkoba. Yang mati sudah nggak sedikit, yang ketangkap polisi nggak sedikit juga. Tiap hari di semua media, baik itu elektronik, TV maupun cetak, koran, kita tiap hari pasti dengar tentang orang ketangkap narkoba, betul tidak? Tiap hari. Injil dampaknya itu luar biasa, betul? Lihat dampak Injil. Orang yang terima Yesus, hidupnya diubahkan, dosanya dihapuskan, kesalahannya diampuni, yang sakit sembuh, yang terbelenggu dibebaskan, dimerdekakan, menerima kebahagiaan, sukacita, pengampunan, kelepasan, dan segalanya gratis, nggak laku, yang mahal, dampaknya begitu mengerikan, laku, saudara. Nah, saya mau tanya kepada diri kita masing-masing, siapa yang salah kalau begitu? Di dalam ilmu bisnis, kalau saya pakai istilah bisnis, dengarkan ini baik-baik. Kalau yang gratis dan hasilnya luar biasa, nggak laku. Yang mahal, dampaknya menakutkan, mati, penjara, hidup kacau, dan sebagainya, laku. Maka dalam ilmu bisnis, yang goblok itu manajer dan salesman-nya. Betul tidak? Ayo saya tanya kepada saudara, kalau begitu, siapa manajer Injil dan siapa salesman Injil? Jawabannya siapa? Coba jawab. Lah jawab, gereja. Yang berikut, renungkan ini. Maka itu kalau gereja tidak merubah konsep pelayanannya, setan akan makin hebat bekerja di bumi ini. Neraka akan lebih penuh daripada surga, karena gereja tidak bertanggung jawab. Dengarkan. Setan punya target dan punya visi dan punya misi hebat, supaya seluruh dunia jatuh dalam dosa. Betul? Itu visinya setan. Itu visi neraka. Nah, pertanyaannya, menurut saudara, setan itu pernah buka sekolah dosa atau tidak, supaya dosa itu laku di mana-mana? Coba jawab, setan punya sekolah dosa tidak? Enggak ada yang mau, goblok. Siapa mau sekolah dosa? Tapi ini kita lihat, saudara, tidak punya sekolah dosa, tapi dosa bisa menguasai seluruh dunia. Sampai di pelosok-pelosok pedalaman ada gereja dengan perintah Yesus Tuhan kepala gereja, pergilah kamu ke seluruh dunia beritakan Injil itu. Maka gereja membuka sekolah-sekolah Injil luar biasa banyak. Dengar,
Setan tidak punya sekolah dosa, tapi dosa laku.